Oh, thank you, Lord. Hidup ini adalah sebuah pilihan, saudara. Amin. Dari saudara bangun pagi sampai saudara tidur malam, hidup ini pilihan. Apa yang menjadi pilihan di dalam hidup saudara itu saudara yang tahu. Saudara mau itu benar, mau itu nggak benar, itu pilihan. Saudara mau itu baik, mau itu jahat, itu pilihan. Apapun yang menjadi kerinduan, keinginan saudara semua, itu yang tahu saudara. Tapi kalau saya saat ini mau berkata, ketika saya ada di hadapan teman-teman semua, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya mau memastikan bahwa hidup saya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Gak ada cara lain, gak ada pilihan lain bagi saya. Terlalu banyak Tuhan sudah berbuat sesuatu yang baik dalam hidup saya. Terlalu banyak perbuatan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan saya, bahwa saya sampai hari ini masih tetap bisa berdiri. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Saya pernah bersaksi, saya seorang pecandu narkoba yang begitu addicted. Saya begitu kuat. Kalau di dalam dunia sabu, saya cuma menoleh ke satu orang aja, bahwa di dalam dunia sabu itu, kalau dosis kita sudah di atas 1 gram per hari itu sudah benar-benar besar. Benar-benar besar. Bahkan saya pernah nggak tidur itu sampai 3 minggu, saudara. 3 minggu non-stop saya tidak pernah tidur. Secara medis mungkin saya nggak mampu. Tapi saya begitu kecanduan dengan sabu itu. Saya seorang pengedar, saya seorang bandar cukup besar, saya mendatangkan barang dari luar negeri. Saya begitu, kalau bahasanya, kalau saya mau pakai sabu ketika sebelum ketangkap, saudara, mau berapa gram pun gak bakal habis di stok saya. Karena begitu saya buka lemari itu sudah banyak, saudara. Jadi saya taruh sembarangan. Tapi puji Tuhan, lewat penangkapan yang dilakukan terhadap saya ditangkap. Saya divonis 10 tahun, itu mengubahkan banyak sekali hidup saya. Bahkan kalau saya boleh jujur, mungkin saya gak layak untuk hidup. Karena ketika saya berhenti 2017 bulan 3, saya berhenti total dari narkoba. Itu ada efek yang terjadi. Dan seperti pada umumnya ketika seorang berhenti dari kecanduan yang parah, itu pasti mulai kebongkar. Mulai kelihatan yang rusak-rusak di dalam tubuhnya, itu mulai kelihatan. Dan itu nyata buat saya. Saya sempat bukan overdose, saya sempat kayak nggak sadar, hilang kesadaran sekitar 4 hari 3 harian. Jadi saya nggak sadar itu, saya tahu ini tapi saya nggak bisa melakukan apa-apa. Bahkan kaki saya kejang, tangan saya kejang, dan seluruh tubuh saya ini nggak bisa kontrol. Sampai saya mengalami berapa hari saya lumpuh separuh, jadi mau jalan aja sulit, saudara. Mau keluar, mau jalan tertati-tati dan berat banget, sulit. Jadi nggak bisa dikontrol semua. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan masih beri saya kesehatan yang luar biasa. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Teman-teman saya yang seangkatan, yang banyak make dengan saya, yang bareng-bareng make, sudah banyak yang berangkat dulu, Pak. Visa tinggalnya di bumi sudah habis. Jadi mereka pulang. Ya saya nggak tahu pulangnya dengan selamat enggak, karena masih banyak yang berbuat tidak benar. Ya saya berdoa setiap kita selalu benar. Nah, ketika apa yang mau saya sampaikan di awal ini, saudara, bahwa satu hal, ketika kita tahu bahwa Tuhan itu baik dengan hidup kita, ketika kita mengalami kebaikan dan cintanya Tuhan bagi hidup kita, nggak ada alasan lain untuk kita memilih, saudara, bahwa untuk kita hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara belum memilih hidup bersama dengan Tuhan, atau hidup benar dengan Tuhan, hidup berkenan dengan Tuhan, artinya saudara belum mengalami cintanya Tuhan. Kalau sudah merasakan cintanya Tuhan, saya percaya itu kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hidup saya persembahkan semua buat Tuhan. Saya cuma mau Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Saya nggak ingin yang lain. Ya walaupun banyak hal saya harus bekerja, saya harus melakukan ini dan itu, tapi yang terutama di dalam hati saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Siapa yang rindu menyenangkan hati Tuhan? Angkat tangan dong. Yang mau nggak? Berikan tepuk tangan dan buat Tuhan. Saya melihat seorang tokoh di Alkitab, saudara.
hidupnya dia berikan buat Tuhan. Hidupnya dekat dengan Tuhan. Saya mau buka satu ayat aja deh, Mazmur 27. Sekali lagi makasih buat hambanya Pak Mekal untuk boleh memberikan saya kesempatan untuk boleh berbagi firman Tuhan. Saya tidak lebih hebat dari teman-teman, tapi saya percaya bahwa kalau Tuhan izinkan saya di sini, ya semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, Mazmur 27 ayat yang keempat. Gak apa-apa ibu saya. Mazmur 27 ayat yang keempat kita baca bersama-sama lebih keras. 1, 2, dan 3. Satu hal aku minta kepada Tuhan, itulah yang ini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Amin. Amin. Firman ini dikatakan oleh Raja Daud. Raja Daud, raja yang memiliki segalanya. Ya, dia berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Artinya Daud menulis di dalam ayat ini bahwa ada sesuatu yang menjadi kerinduan dia. Ada sesuatu yang menjadi keinginan dia. Bahkan dia ngomong satu hal, dia gak bicara banyak hal. Dia gak minta neko-neko, dia gak minta 1, 2, 3, dia gak minta. Dia cuma berkata di dalam ayat ini, satu hal Tuhan telah kuminta. Ya. Dan itulah yang kuingini. Kalau terjemahan bahasa Inggris di dalam New King James atau beberapa terjemahan yang lain, saya temukan begini, saudara, lebih dahsyat lagi gini. One thing have I desire of the Lord, that will I seek after. One thing have I desire. Satu hal yang membuat Daud ini bergairah. Ada gairah yang meluap-luap. Saudara tahu gairah, saudara? Passion, tahu ya? Ya ngerti gairah, ngerti ya? Ada satu keinginan, artinya bukan cuma keinginan yang meluap-luap, itu gairah. Gak bisa dibendung. Artinya ketika mungkin gini contohnya, saya ini haus berhari-hari gak minum, Pak. Di padang gurun berhari-hari tidak minum. Tiba-tiba dari kejauhan saya melihat ada genangan air. Walaupun sedikit, walaupun kotor. Ketika orang yang berhari-hari gak minum itu meluap-luap, ada keinginan dia berlari-lari untuk mendapatkan air itu. Itu yang dikatakan oleh Daud di dalam terjemahan ini. One thing have I desire of the Lord. Satu hal yang membuat Daud ini bergairah. Dan itu yang diingini oleh Daud. Artinya begini, saudara, simpel. Daud menentukan hidupnya untuk memilih Tuhan. Daud mengatakan bahwa aku ini bergairah di dalam mencari Tuhan. Malam hari ini saya nggak tahu motivasi Bapak Ibu Saudara sekalian datang ke tempat ini. Ibadah ini karena apa? Ibadah pujian ini karena nggak enak sama gembala, atau karena nggak ada kerjaan, atau karena sudah terjadwal, atau karena hal-hal yang lain, atau karena ada si doi yang mau aku incer. Ini di sini banyak anak mudanya, Pak Gem. Kadang-kadang ibadah anak muda ini repotnya kelihatan kalau dari depan sini, kalau dari sana nggak kelihatan semua. Dan depan sini kelihatan, lirikan mata kemana itu kelihatan. Yang khotbah di sini nolenya ke sana, ini sering. Karena saya pengalaman di ibadah anak muda, ya kan? Apa yang menjadi motivasi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian? Apakah saudara punya motivasi datang ke tempat ini? Udah, aku ingin ketemu Tuhan. Aku nggak peduli yang lain. Aku nggak peduli mau hujan, mau apa, aku nggak peduli. Aku cuma rindu datang berlutut menyembah Tuhan. Orang yang kayak gini kelihatan, saudara. Ibadah datang dia nggak peduli kiri kanan. Bener. Dia datang nggak peduli orang mau ngumpul apa enggak, dia datang cuma berlutut cari Tuhan. Orang yang kayak gini yang dicari oleh Tuhan, saudara. Amin. Dia menyembah Tuhan, dia nggak peduli. Dan gini, dia datang begini. Ku menyembah dalam
kudus hadiratmu. Gak peduli saudara, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Dia kan ngomong kepada Bapaknya, kekuatan ya Tuhan, kekuatan. Dia gak peduli kiri kanan, hanya dalam hadirat. Oh amin Tuhan, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Dia akan datang dengan kerendahan hati, katakan yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ketika orang itu punya gairah dengan Tuhan, dia gak peduli saudara. Dia tahu hatimu masing-masing. Dia tahu seberapa banyak kau merindukan Tuhan. Amin. Bahkan ketika engkau berhadapan dengan Tuhan, Tuhan seringkali berbicara secara pribadi kalau kau benar-benar dekat sama Dia. Ini yang dikatakan dalam Mazmur 27 ini saudara. Terjemahan ini saya perbaiki di dalam terjemahan kita bahasa Indonesia. Hanya sederhana, satu hal telah aku minta pada Tuhan itu lagi. Tapi saya mau katakan, Daud bukan cuma meminta, Daud bukan cuma mengingini, tapi dia tahu di dalam dirinya ada sesuatu yang meluap-luap, ada sesuatu yang membuat dia bergairah di dalam hidupnya. Apa yang membuat Daud bergairah saudara? Ini saudara. Yang pertama dikatakan bahwa diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saya khotbah di satu ayat ini aja, saya berdoa saudara bisa menangkap ini dan membuat saudara semakin bergairah dengan Tuhan. Amin. Yang dikatakan Daud yang membuat Daud bergairah di dalam hidupnya adalah, di dalam terjemahan bahasa Inggris saya mau bagikan buat teman-teman, dikatakan demikian. That I may dwell in the present, in your present. Dikatakan bahwa Daud ini bukan cuma tinggal di rumah Tuhan, tapi terjemahan bahasa Inggrisnya ngomong begini, Daud ini rindu untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bukan datang ke gerejanya, bukan bicara gedungnya. Saudara boleh setiap hari ada di gereja, saudara boleh setiap hari datang ke gereja, tapi kalau saudara tidak berjumpa dengan Dia, tidak mengalami Dia, percuma saudara. Lebih baik di rumah, buang-buang waktu. Saya datang dari rumah saya nggak jauh, saya datang dari timur, Kenjeran. Kesini saya tadi cukup cepat-cepat karena pulang kerja, saya pinginnya izin nggak nutut. Saya jam 5 Pak, baru pulang, mandi-mandi saya jemput Bu Ana untuk bisa sama-sama. Ini Bu Ana besok diberi kesempatan bermain tempat ini juga ya, ibadah minggu ya. Nanti kalau ketemu beliau jangan heran, ini pemimpin pujian yang Tuhan pakai juga saudara, luar biasa. Puji Tuhan. Saya datang ke sini kalau cuma maaf, kalau cuma sekedar ya mau khotbah, apalagi kalau cuma sekedar jemaat. Buat apa jauh-jauh? Kalau saudara cuma duduk ya karena iseng, karena gak ada kerjaan di rumah. Saudara belum benar. Tapi hari ini pastikan begini saudara, ada sesuatu yang meluap dari saudara ketika saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Itu yang dikatakan Daud ngomong gini, aku rindu Tuhan, aku bergairah ketika aku tinggal di dalam hadirat-Mu. Dwell in your presence. Di hadirat Tuhan itu membuat Daud bergairah. Amin. Kira-kira saudara pernah mengalami gini gak? Kira-kira saudara mengalami Tuhan di dalam penyembahan saudara, kadang-kadang 2 jam 3 jam gak cukup saudara. Ya. Kalau orang di dalam hadirat Tuhan dia gak puas, dia kepingin terus, Saya tadi malam gak tahu
dia denger nggak? Saya sekitar jam 12 lebih tiba-tiba kepingin main gitar, cukup lama nggak bisa main gitar Pak Ben tahu. Saya gitarnya ala kadarnya main G, C aja saudara. Tapi saya nggak peduli, saya tiba-tiba ada kerinduan. Cukup lama 45 menit saya tiba-tiba pengen genjreng Pak, malam-malam di ruang tamu. Kami nggak ada rumah cukup besar, ada rumah untuk sound system nggak ada. Tapi itu membuat saya cukup dipuaskan oleh Tuhan. Apa kerinduan saudara hari-hari ini? Kalau kerinduanmu dalam hadirat Tuhan, oh my God, saudara akan temukan sesuatu yang dahsyat. Karena di hadirat Tuhan ada sesuatu yang dahsyat. Benar saudara. Ayo, yang pertama, apa yang membuat Daud bergairah dalam hidupnya? Karena dia rindu selalu diam di dalam hadirat Tuhan. Jangan puas dengan beribadah. Ibadah nggak membuat saudara masuk surga, men. Amin. Benar. Banyak orang beribadah, saudara datang, ya maaf saudara. Ya saya nggak gitu yang ada. Lagi beribadah ini Pak. Kamu di mana sayang? Lagi ibadah. Video call sendiri barang dilihat di HP-nya video callan. Saya itu nggak capek. Angel wis angel. Angel wis. Angel itu orangnya. Ini dipakai kadang-kadang kalau ibadah. Saya ini kadang-kadang kepingin ibadah itu semua tetap kembali ke mula-mula, jemaat mula-mula Pak. Kalau HP-HP yang nggak ada gadget sih ada, ya tapi kadang-kadang kita nggak mau ngikuti lah perkembangan lah. Ya tapi jangan digunakan buat yang lain-lain. Ada meneh ya yang lebih parah lagi banyak lah. HP kayak gaya saya. Artinya gini, kalau saudara itu urusan saudara lah. Tapi yang paling penting begini saudara, intinya gini. Saudara ibadah ini nggak menjamin saudara masuk surga. Sungguh. Saudara mau percaya nggak percaya gini? Buktinya gini. Saudara datang ibadah setiap hari, datang ini ya. Iblis nggak gemetar loh saudara. Karena iblis tahu di gereja ini banyak orang tukaran kok saudara. Karena ini gontok-gontok lagi. Kayaknya tekan sini, gegepan sini sana terus ikut sopo. Email itu luar. Gacor, tono nasi email ya mereka tahu nggak saudara. Wah, modelannya bukan kamu, bukan email yang lain. Aneh saudara, yang ibadah lo jeng rasani. Iblis gak pernah takut saudara ibadah bener. Tapi iblis paling takut ketika saudara datang. Saudara datang dengan sungguh-sungguh. Saudara berlutut. Oh. Here I am to worship. Dia gak peduli saudara. Iblis paling gemeter, iblis paling takut kalau ada anak Tuhan yang datang ibadah dengan hati. Oh, kalau saudara bisa mengangkat tangan mengerti ini saudara, aduh, iblis paling takut saudara. Iblis gak takut saudara datang, tapi kalau saudara datang dengan sungguhan, kalau saudara datang dengan kerinduan, datang dengan kesungguhan, dengan passion, gairah, datang dari hadirat Tuhan. Ngomong gini, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Come on! Here I am to worship,
say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Oh my God. Here I am. You're my God. I worship you, Lord. Thank you. Tahan dulu ya. Saya mau selesaikan firman ini. Setelah itu kita nyembah Tuhan. Iblis itu paling gak bisa ganggu saudara ketika saudara menyembah Tuhan. Dan Tuhan itu paling disenangkan ketika saudara datang menyembah Dia dalam hadiratnya. Saya nggak tahu saudara bisa menangkap kata-kata saya nggak ini. Ketika orang di dalam hadirat Tuhan, kadang-kadang dia nggak pengen keluar, saudara. Kenapa? Karena ada sesuatu yang membuat dia bergairah ketika ketemu dengan Tuhan. Oh, saudara belum menangkap kata-kata. Gini, simpel. Saudara punya kekasih, yang kekasih. Yang apalagi yang baru-baru ini, baru-baru ketemu. Kalau sehari saja gak ketemu, gak ngeliat wajahnya, kayak ada yang gak pas gitu, saudara. Betul ya? Ketika saudara memiliki cinta atau kasih itu, saudara ingin ketemu terus, ingin menyampaikan kalau aku ini cinta kamu, aku ingin meluk kamu, aku nggak boleh nyium kamu, belum dikuduskan, tunggu Pak Gembala izinkan, jangan coba-coba kalau kamu ditampar malaikat. Kalau ingin gandeng tangan oke lah, kata orang nggak boleh gandeng tangan, jangan terlalu. Tapi kalau sudah mulai mengarah kayak gitu-gitu hati-hati, nggak apa-apa, ya kan? Kalau Pak Gem nggak bisa nampar, malaikat yang nampar, saudara. Hati-hati cuy. Ya, artinya gini saudara. Ketika orang memiliki cinta, kasih yang nggak tahan, saudara. Kalau saudara memiliki cinta kepada Tuhan, aduh, kepinginnya itu selalu Tuhan. Aku gak tahan. Ini yang dikatakan Daud di sini, dia bergairah. Bahkan dia bisa berjam berhari-hari bersama dengan Tuhan. Amin. He don't care about anything. Dia gak peduli dengan apapun, saudara. Yang dia pedulikan di dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, ayo, apakah gairahmu tinggal dalam hadirat Tuhan? Kalau belum, ayo kita benahi. Bukan cuma dalam hadirat Tuhan yang membuat Daud bergairah, saudara. Dikatakan lebih lanjut, katakan bahwa diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Ini adalah satu rangkaian yang diinginkan oleh Daud, yang dirindukan, yang membuat Daud bergairah, yaitu diam di dalam hadirat Tuhan, lalu menyaksikan kemurahan Tuhan. Artinya begini, saudara. Ketika engkau tinggal dalam hadirat Tuhan, Daud ngomong gini, orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, dia bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Amin. Dengan kata lain, kalau saudara nggak pernah tinggal dalam hadirat Tuhan, jangan pernah percaya dan pernah berharap Tuhan akan berikan pertolongannya buat saudara. Akan ada mujizat-mujizat. Saya nggak percaya, saudara. Artinya gini, kalau saudara dekat di dalam hadirat, tinggal dalam hadirat Tuhan, saudara bisa menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam hidup saudara. Amin. Saya kadang-kadang kalau melihat, kalau ingin meyakinkan diri saya bahwa saya punya Tuhan yang dahsyat, saya nggak perlu sampai ke Israel atau mana, walaupun saya pernah ke Israel 2004. Tapi saya nggak perlu melihat bukti-bukti kebesaran Tuhan lewat apa? Lewat ketika saya duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan ingatkan saya banyak hal di dalam kehidupan saya.
pertolongannya yang ajaib. Amin. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Dengan menyaksikan kemurahan Tuhan, saudara bisa menyaksikan juga pada orang lain. Ayo, orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, saya ulangi kembali, dia bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan bicara banyak hal, saudara. Hari ini apa yang menjadi pergumulan hidupmu? Hari ini apa yang menjadi pergumulan yang menjadi kau butuh pertolongan Tuhan apa? Kau ingin lihat bukti kebesaran Tuhan apa? Awali dengan diam dalam hadirat Tuhan. Amin. Seperti ada pujian di dalam Mazmur 84 ya. Mazmur 84 ingat saya. Kalau tidak salah dia keberapa 9, 10, 11 ya. 11A ini hambanya saudara. Iya. Nah itu. Kalau tidak salah ini Mazmur 84 ayat 11A ya. Ini dikatakan Daud saudara. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri diam pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Daud ngomong lebih baik satu hari di pelataran, di hadiran, daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara mau diam dalam hadirat Tuhan, amin. Enakan pujian Yesus. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan di pelataran Tuhan, katakan memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Yang setuju dengan saya, ayo sekali lagi angkat pujian dengan segenap hati, katakan lebih baik Tuhan, lebih baik satu hari Tuhan di pelataranmu. I miss you Lord, I want you Lord. Kehadiranmu kami rindu memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua itu yang dikatakan Daud yang ketiga dalam Mazmur 27. Bukan cuma dia rindu untuk diam dalam rumah Tuhan seumur hidupnya, dia rindu menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan dikatakan bahwa dia kepingin, dia selalu menikmati baiknya. Kata baik di sini bicara menikmati Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati Tuhan, saudara? Gak ada cara lain kalau saudara gak tinggal bersama dengan Tuhan. Kekristenan bukan bicara agamawi, datang ibadah. No. Kita beribadah karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Tapi the real Christian, Kristen yang sejati, Kristen yang benar adalah bicara hubungan, intimacy with God. Ketika engkau punya hubungan yang intim dengan Tuhan, itu kekristenan. Orang yang bisa menikmati Tuhan, dia kan ngomong gini, dia gak butuh yang lain. I don't care about anything. Aku gak peduli dengan yang lain Tuhan. Aku gak peduli pacarku gak datang sekalipun Tuhan.
Aku nggak peduli tokoku lagi sepi Tuhan. Aku nggak peduli kerjaanku lagi nggak ada proyek Tuhan. Aku nggak peduli lagi nggak ada pelayanan Tuhan. Aku nggak peduli rumahku lagi nggak ada makanan Tuhan. Yang dia nggak peduli, yang dia pedulikan adalah ketika dia ada duduk dengan Tuhan, menikmati Tuhan dalam hidupnya. Ini saudara. Dan saya terlalu yakin dan percaya orang yang menikmati Tuhan, orang yang hidup bersama dengan Tuhan, dia pasti dipenuhi kebutuhannya dengan Tuhan. Amin. Ayo, ubah konsep saudara hari-hari ini. Saya nggak tahu. Saya cuma berdoa biarlah setelah malam hari ini saudara lebih sungguh lagi dengan Tuhan. Sungguh lagi bukan lebih sungguh cuma jamkan ibadahnya. Oh, ibadah saudara datang setiap hari, setiap kali ada ibadah datang puji Tuhan, itu baik. Tapi minimal saudara punya kapasitas, punya kualitas rohani yang benar. Ketika saudara datang beribadah, saudara berjumpa dengan Tuhan yang benar. Amin. Bangun. Yang jarang baca firman, ayo bangun. Yang jarang menyembah, jarang pujian penyembahan, ayo bangun. Kalau nggak bisa dikatakan di dalam umatnya, ayo datang ke ibadah seperti ini. Kita melatih diri kita. Amin. Gak perlu yang lain. Pacar gak datang gak apa-apa. Gak usah marah-marah. Oh bejo gak teko meneh. Jojo gak teko, jo ngamuk-ngamuk saudara. Si bejo gak teko ngamuk saudara. Gak perlu. Mulai sekarang kalau pacarmu gak datang, gak usah ngamuk. Amin. Los gak rewel masuk kamar. Yang bisa main gitar. Yang gak bisa nyalakan YouTube denger pujian penyembahan. Amin. Wes gak usah pusing saudara, benar. Pacar gak datang, los. Pacar mau pergi, los. Iya dong, belajar los. Yang dikatakan Daud itu gini loh saudara. Mazmur 51 ketika jauh-jauh dari Tuhan itu bicara ketika jauh-jauh dari hadirat Tuhan, ya. Jauh-jauh jatuh dalam dosa dengan Betseba. Mazmur 51 ngomong gini, Tuhan boleh ambil semua yang aku miliki. Aku nggak punya pacar nggak apa-apa. Bahasa saya hari gini. Daud ngomong gini, aku nggak duit nggak apa-apa Tuhan. Aku dipecat dari kerjaanku nggak apa-apa kalau aku salah Tuhan minta ampun. Aku melakukan kesalahan apa aku minta ampun nggak apa-apa Tuhan. Tak lepaskan semua. Tapi satu toh. Jangan kau ambil roh daripadaku. Jangan kau ambil penyembahanku denganmu Tuhan. Karena kalau hidup kita tanpa roh Tuhan, Daud tahu dia akan mati. Amin. Simple, sederhana. Malam hari ini sederhana. Pesan saya sederhana. Miliki gairah seperti yang dimiliki Daud. Dia gak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Dia selalu ingin dekat dengan Tuhan. Dia gak peduli dengan yang lain. Amin. Ayo tundukkan kepalamu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan.